tertipu 70 juta lebih dalam bisnis jual beli sembako. Muhammad Daniel, warga Jalan Ahmad Yani, Pelaju, Kompleks Villa Al-Azhar, Palembang, melaporkan rekan bisnisnya ke petugas SPKT Polda Sumsel. Melalui kuasa hukumnya, Ricky dari Yayasan LBH Peradi Pergerakan mengungkapkan, awal mula bisnis antara kliennya dengan terlapor Ika, warga asal Indralaya, Ogan Ilir itu berjalan dengan lancar. Namun hingga pada transaksi beras itu sudah yang keempat kali. Pada awal Juli lalu terlapor dengan alibinya akan membayar via transfer. Hingga kini telah disomasi 2 kali, tak juga menunjukkan itikat baik. Pada awalnya dikatakan Ricky nominal transaksinya hanya berkisar di angka 20 juta hingga 30 juta. Namun ketika yang terakhir nominal pembelian sembako meningkat hingga 3 kali lipat. Gelagat akan ditipu pun mulai dirasakan oleh kliennya ketika setiap kali ditagih pembayaran itu terlapor selalu beralasan dan menghindar. Apalagi setelah kliennya mengetahui bahwa harga sembako itu juga dijual dengan harga yang lebih murah dari yang dijual oleh korban ke terlapor. Bahkan Mbak sudah menjadi tabiat penipu. Dari penjelasan Ricky sudah banyak pula yang menjadi korban iuran sembako murah itu. Pihaknya pun telah 3 kali memberikan somasi terhadap terlapor. Akibat tak digubris itulah akhirnya Muhammad Daniel melaporkan rekan bisnisnya. Itu sampai 4 kali lancar. Nah yang terakhir, yang kelima macet. Iyalah, kita ini kan istilahnya beli juga barang itu. Kemudian dia order, kita kirim, kita antar, barang sudah diserah terima, tapi duit tidak dikasih. Nah, kemudian kita sudah berapa kali somasi, sudah 2 kali somasi dan tidak dikasih. Jadi kita melakukan lagi. Kak, ada katanya tadi sempat cerita juga kalau si terlapor ini juga di sana menjual tuh dengan harga ya. Jadi kalau informasi yang kami dapat, informasi kami dapat dari klien, si yang diduga pelaku itu dia ini ngimpun dana juga, dana masyarakat itu ngimpun. Lalu kemudian orang-orang itu ngorder dengan dia. Kemudian dia beli barang dengan kita. Ini kayak itu, barangnya sembako. Nah, kemudian sudah setelah kita antar, yang tadi nyambung itu tadi, barang sudah diserahkan, informasi yang kita dapat, dijualnya lebih murah. Misalnya dia beli beras berapa? Dijualnya 80. Dia beli dengan kita 10, dijual 80. Kan aneh kan? Iya. Nah itu pas di puncaknya, pas di ujung yang orderan yang kelima. Untuk saat ini dengan terlapor ada komunikasi atau seperti apa? Komunikasi terakhir kita informasi oke, masih ada komunikasi menagih lah ya. Menagih, kemudian dia janji lah, janji berbagai alasan lah. Kemudian beliau pakai tiga sebagai kuasa, kemudian kita somasi kita 2 kali, ketemu langsung ya, kemudian dia berjanji lagi, tapi sampai dengan detik ini realisasinya. Untuk saat ini langkah-langkah hukum yang sekarang dilakukan apa? Lalu sekarang Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Dan harapan ke depan untuk diproses. Ya, cukup Kak.